Bahkan mungkin kalau kita ini bisa saya anggap diskriminatif dengan teman-teman yang punya orientasi ke konten kreasi. Kenapa sih kita merasa terganggu sekali kalau mereka masuk? Betul. Itu nggak ada yang dirugikan. Betul banget. Siapa yang dirugikan? Ada haknya yang terambil? Ya. Nggak ada kan? Let's go, this is Jiges Genos Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kali ini kembali lagi bersama kami Genos Project akan menghadirkan podcast pada sore hari ini bersama narasumber kita yang sangat spesial pastinya dengan Pak Ade. Selamat sore Pak Ade. Sore Mas Hendro. Iya. Pak Ade, terima kasih banyak nih udah hadir ke Genos Podcast. Luar biasa banget menyempatkan waktunya, sangat luar biasa. Sama-sama, aman-aman. Jadi yang tidak kenal Pak Ade ini adalah Humas dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau yang sering kita kenal dengan UMKT. Kampus iya nih Pak Ade. Ya buat teman-teman pada bingung kenapa sih kok ngundang Pak Ade nih? Iya, jadi teman-teman mungkin teman-teman semua sempat melihat beberapa keramaian di media sosial mengenai edaran ya Pak ya mengenai penerimaan mahasiswa baru. Betul. Dengan salah satu syarat influencer. Ya, nah, jalur influencer. Jalur influencer. Nah, kita garis bawahi jalur influencer. Tetapi sebelum membahas masalah edaran tersebut, mungkin kita kenal lebih dekat dulu dengan Pak Ade nih. Kesibukan Pak Ade saat ini, kalau boleh tahu apa aja sih? Ya, terima kasih Mas Hendro. Perkenalkan, nama saya Ade Ismail Ramadan. Biasa dipanggil Ade ya gitu. Jadi kegiatan sehari-hari ya saya bekerja di UMKT, membidangi masalah public relation. Jadi hubungan masyarakat, humasnya. Gitu. Jadi ya promo kampus lah, tipis-tipis di Instagram gitu. Betul. Ya, kesibukan selain humas Pak, apakah Bapak juga pengajar atau bagaimana? Ya, Pak? saya juga ngajar beberapa mata kuliah gitu ya, bahasa Inggris, kemuhammadiyahan dan beberapa materi-materi pelajaran kelas internasional. Wah, luar biasa. Begitu. Masya Allah ya. Ternyata di balik sosok humas yang katanya ternyata wow internasional guys. Jadi Bapak mungkin cukup cukup dikenal mahasiswa juga ya Pak ya untuk kayak kegiatan international exchange seperti itu. Tipis-tipis lah. Cuman bantu teman-teman mahasiswa. Oke, sip. Wah, luar biasa sekali nih guys. Oke Bapak, mungkin kita akan membahas mengenai edaran nih Pak. Ya. Kemarin mungkin sempat heboh di media sosial. Ya, mungkin Bapak sendiri melihat ya Pak, beberapa Instagram atau beberapa media sosial itu sudah memberikan edaran bahwasanya UMKT membuka jalur influencer nih bagi calon mahasiswa baru. Dan ternyata banyak sekali pro dan kontranya nih Pak. Dan sebenarnya sih kalau melihat dari komentar-komentar isinya tuh ada yang pro dan ada yang kontra nih Pak ya. Buat Pak Ade sendiri menyikapi tentang hal ini seperti apa Pak? Ya, pada dasarnya kalau sosial media ya wajar ya pro kontra ya. Gitu. Bukan netizen namanya kalau enggak pro kontra ya. Betul banget. Betul. Artis Korea yang main acting aja di akun pribadinya diserang gitu. Iya, betul banget nih Pak. Ya, jadi sebenarnya ya dari kita kaget juga sih kalau sampai kita nggak nyangka sebenarnya bakal viral begitu. Kan awalnya itu sudah rilis dari Januari awal ya program itu ya. Berarti udah 1 bulan ya Pak? Udah 1 bulan kan, viralnya kan baru minggu ini ya. Baru beberapa hari yang lalu masih hangat ya Pak ya. 2 hari yang lalu yang panas ya, 2 panas. hari yang lalu gitu. Jadi memang rata-rata orang pada mempertanyakan kenapa sih harus influencer gitu kan. TikTok joget-joget. Sampai ada meme-memenya yang bilang apa? Skripsi kalah sama bukan IP lagi yang ditanya. Iya, ditanya bukan IP tapi seberapa banyak viewer sama subscriber gitu iya, kan. Bener gitu. banget sih. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita juga awalnya kaget. Awalnya viral itu gara-gara Ditjen Dikti itu dari Kemdikbud. Itu kan ada Instagramnya tuh. Ternyata mereka bikin konten tentang penerimaan jalur kami UMKT. Jadi UMKT disorot sama Dikti. Jadi dia bikin kayak highlight gitu tentang jalur ini gitu. Dan itu adalah bentuk apresiasi dari Ditjen Dikti. Dan kita kaget, saya aja nggak tahu. Jadi mereka tuh bikin tanpa sepengetahuan UMKT. Oh gitu. Betul. Jadi UMKT itu sebenarnya udah merilis tuh awal Januari mengenai penerimaan mahasiswa baru jalur influencer. Tetapi mungkin masyarakat baru baru sadar
kok influencer sih? Akhirnya baru diangkat lagi di media sosial. Ya, baru viral. Dan mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu Pak Dikti itu siapa sih? Nah mungkin Bapak bisa kasih sekilas gambaran Dikti itu siapa sih? Kok jadi kita bisa mengatakan bahwasanya mereka mengapresiasi kita. Mungkin teman-teman di luar sana belum paham nih Pak Dikti itu siapa dan mereka tuh perannya apa? Gitu. Ya kalau SMA itu kan ada dinas pendidikan ya. Iya benar. Kalau perguruan tinggi itu ada namanya Ditjen Dikti. Yes. Ya gitu. Dia tuh di bawahnya Kemdikbud yang mengurusin perguruan tinggi se-Indonesia. Yes benar. Jadi buat teman-teman Dikti itu ada di berbagai macam wilayah. Betul. Ya Pak ya. Kalau tidak salah Kalimantan Timur itu di wilayah 11. 11 benar sekali dan berpusat di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Nah itu tahu saya. Udah searching ya? Sudah sering ke Dikti soalnya. Oh iya kan? Halo bapak-bapak Dikti, sering lomba di sana soalnya Pak. Berarti sering dikirim ke Banjar ini. Alhamdulillah Bapak. Iya. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu Dikti itu adalah perwakilan dari dalam artian wilayah-wilayah di Indonesia. Yang menaungi kampus-kampus. Bener banget. Jadi kalau kampus-kampus tuh ada semacam masukan pasti dari beliau yang bakal tahu. Dan kalau kalian penasaran di Dikti itu banyak seluruh kampus yang di wilayah itu ada. Iya. Jadi waktu saya pernah ke Dikti, kita jadi bahas Dikti nih Pak ya. Enggak, jadi yang perwakilan kampus-kampus itu namanya LL Dikti. Yes, benar. Nah, yang bikin Instagram kita itu dirjennya. Pusatnya, Pak. Pusatnya Dirjen Dikti yang ada di Jakarta. Wow. Pusat. Jadi kita dibikinkan oleh ya istilahnya di bawahnya Kemdikbud langsung gitu. Wow, Dirjen Diktinya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih menganggap ini masih ecek-ecek kok UMKT buat jalur influencer nih, maksudnya apa nih? Ternyata dari pihak Dikti pun mengapresiasi itu. Benar. Nah, jadi teman-teman jangan mudah langsung menelan kata influencer itu bahwasanya itu jalur yang rumit atau yang negatif ya. Negatif ya, Pak ya. Menarik sekali pembahasan kita sore ini, teman-teman. Jadi yang selanjutnya nih, Pak. Kita juga membuat Q&A di Instagram di Genos di Instagram Genos terutama. Ternyata banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat nih Pak mengenai jalur influencer ini. Tapi kita udah menyaring beberapa pertanyaan dari rangkuman semuanya nih Pak. Betul. Yang pertama mungkin ada pertanyaan apa sih yang membuat UMKT jadi terinspirasi untuk membuat penerimaan usaha baru di jalur influencer? Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Gitu. Kalau Anda mahasiswa saya bisa pertimbangkan lah. Iya. Waduh. Maksudnya berpindangan nalar berpikirnya kan berarti banget. Bagus gitu kan. Jadi memang alasan pertama itu paling besar adalah pertama kita mencoba apresiasi apa yang sedang tren saat zaman ini gitu. Dimana sekarang kalau saya tanya kita lebih pilih nonton TV atau YouTube? YouTube sih. Nah ya kan. Benar. Hampir mungkin nggak ada yang nonton TV ya kalau kita ya seumuran kita ya. Eranya kita ya Pak ya. Ya saya masih kurang lebih lah sama kalian ya. Gitu ya. Hampir kan, dan itu YouTube itu isinya adalah kumpulan orang-orang konten kreator. Itu nggak bisa kita pungkirin. Mau dipakai alasan apapun nggak terelakkan gitu ya. Benar banget. UMKT sebagai salah satu kampus yang termasuk punya konsep futuristik ya, kita melihat peluang-peluang apa yang di depan. UMKT itu percaya era sekarang itu adalah era di mana yang paling cepat dan yang paling pintar melihat peluang itulah yang dapat panggung. Gitu. Jadi kita lihat kebetulan di Kalimantan ini kayaknya belum ada gitu. Kalau di Jawa udah ada. Oh, di Jawa udah ada. Udah ada 2 tahunan sebelakangan ini sudah duluan daripada Kalimantan. Nah, kita berpikir kemarin, di Kalimantan belum ada nih, we are the first time. Gitu first ya. time. Kita yang pertama nih, ya kan? Jadi kita coba kita telusuri dulu bagaimana sih kampus-kampus lain sebenarnya memakai jalur ini. Ternyata memang jalur ini berada di bawah naungan PMDP minat bakat, jalur non akademik. Nah, itu harus dipahami dulu tuh ya. Non akademik. Diingat tuh teman-teman. Di UMKT itu ada 2. Yang jalur minat dan bakat itu ada yang jalur akademik, ada yang non akademik. Dulu cuman ada non akademik olahraga dan seni tari. Sekarang kita tambah dengan konten kreator yaitu influencer. Dalam hal ini kita mencoba kita ingin membentuk atau enggak kita ingin memulai untuk membantu teman-teman konten kreator ini punya kesempatan yang baik dan bisa bersama-sama kolaborasi dengan lembaga pendidikan, khususnya UMKT, karena kita juga concern dengan sosial media gitu. Sedikit banyaknya teman-teman yang muda nih tahulah bagaimana penyebaran sosial media saat ini. Kalau kita tidak pintar-pintar memfilter, selesai kita kan? Bener banget. Itu penting banget. Filter. Nah, UMKT tuh mau ambil kontribusi di situ, Mas Hendro. Jadi kita mencoba lewat jalur ini, siapa tahu dengan teman-teman yang punya nilai-nilai value positif sebagai konten kreator yang tidak punya wadah dan baru mau lulus SMA. Nah,
UMKT hadir di tengah-tengah mereka. Oke, berarti ini bisa dibilang salah satu privilege nih buat kamu kalau seandainya kamu memiliki kelebihan ini gitu loh. Ya. Mungkin kan di sini banyak yang berpikir Pak bahwasanya influencer ini mungkin menjadi syarat utama nih Pak untuk masuk. Nah, jadi kalau penjelasan Bapak tadi kan itu adalah salah satu non akademik. Salah satu. Jadi buat teman-teman jangan berpikir satu-satunya ternyata masuk UMKT itu harus influencer loh Pak. Dengan tagline-nya subscriber harus minimal berapa itu? 8.000. Iya. Subscriber YouTube 3.000. 3.000 dan oh my god nih gue nggak 3.000 gimana cara masuk MKT? Nah jadi itu teman-teman buat orang tua di luar sana juga jangan pernah menelan informasi itu mentah-mentah. Iya, jadi UMKT itu membuka jalur ini Pak ya, itu adalah salah satu persyaratan. Salah satu dari 3 jalur. Nah dari 3 jalur ada yang akademik, ada non akademik. Nah non akademik itu ada 2 dulu, olahraga dan seni. Oke. Sekarang kita tambah 1. Tambah lagi konten creator. Tuh jadi buat teman-teman jangan berpikir oh kenapa sih kok jadi UMKT buka jalurnya influencer, jangan-jangan memanfaatkan situasi saat ini untuk mengiklankan kampus. Karena ada pertanyaan nih Pak, apakah jangan-jangan itu menjadi salah satu strategi untuk iklan UMKT? Ya, sekarang kan apa yang kita lakukan semua jadi iklan ya. Iya, betul. Ini aja kita bikin podcast kan untuk memberikan informasi kan, untuk mengiklankan sesuatu kan. Bener banget. Gitu. Tinggal pilihan kita mau kasih iklan yang positif atau negatif. Kan begitu Mas Hendro ya. Iya. Jadi bener banget teman-teman kalau dikatakan jadi iklan ya pasti kita jawab iya karena kan iklan itu bukan negatif. Iya. Iklan itu bukan negatif. Jadi itu kayak semacam informasi seperti itu. Oke Bapak, kalau membahas masalah ini memang cukup menarik sekali Pak ya, karena kalau kita menampung seluruh pertanyaan dari masyarakat ataupun mahasiswa di luar sana, mereka kan berpikir mengenai jangka pendeknya. Iya. Padahal dari Bapak sendiri tadi sudah menjelaskan bahwasanya ini menjadi salah satu tren saat ini. Betul. Pembelajaran saja melalui media sosial. Nggak bisa dipungkiri Mas. Benar banget. Main sosmed nggak? Main dong. Iya kan. Tim kreatif main sosmed semua. Main kan. Genus project kan juga. Ini kan bagian. Iya, sebagian. Seandainya belum kuliah, Mas Hendro bikin konten ini, mendaftar di UMKT bisa kita pertimbangkan. Ya kan karena bikin konten yang positif. Ini kan positif. Bener banget. 2 episode sebelumnya bahas tentang apa? Kita kemarin bahas sharing organisasi. Itu kita mau cari orang-orang yang punya kemampuan kreativitas positif gitu. Masa ada yang enggak mau? Kalau sampai ada yang berpikir negatif dengan kebaikan orang, ayo coba bayangkan. Iya, bener banget. Nah, mengenai masalah konten nih Pak, di sini juga ada beberapa pertanyaan lagi dari kita anggap aja netizen ya Pak. Bukan netizen tapi masyarakat media sosial. Ya, yang ingin menanyakan mengenai konten. Nah, itu seperti apa sih Pak? Karena masih subjektif antara edukatif sama kreativitas itu seperti apa? Karena banyak sekali konten dosen maaf kayak toktik gitu kan Pak yang joget gitu. Apakah itu termasuk? Terus mengenai subscriber atau followers atau viewers yang seperti Bapak bilang tadi, jika itu positif, apakah ketika subscribernya itu di bawah bisa dipertimbangkan kembali? Iya, oke. Yang pertama saya jawab apakah bagaimana ukuran untuk melihat konten itu positif, apalagi di situ ada TikTok kita sebut ya. Benar. Gitu, selebgram, seleb tweet sama seleb talk. Ya. Kalau yang seperti itu saya kembali tanya, apakah semua seleb talk itu buruk? Tidak. Coba jawab. Buruk enggak? Enggak. Ya, kan ada satu seleb talk itu yang ngajarin bahasa Inggris coba. Benar. Abdul yang viral kemarin kan? Ya, dia berkelahi dengan ini kan. Tapi like it or not, we can agree to disagree. Kita boleh setuju untuk tidak setuju. Apa yang diajarkan itu punya nilai positif ke orang lain. Banyak banget yang bisa bahasa Inggris gara-gara dia. Yes. Ya Salah kan? satunya saya Pak. Nah, we learn something from him kan? Yeah. Dan dia ngajarkannya dari mana? TikTok. Nah, gitu. Jadi konten yang kita masuk yang seperti itu gitu ya. Artinya kita memberi kesempatan. Kita ini bukan orang yang sempurna ya, yang bisa judge orang segala macam gitu. Belum tentu juga mereka joget-joget itu buruk kan gitu. Kita nggak tahu apa. Saya bukan bilang joget-joget itu bagus ya, tapi dalam artian ke sini kita mencoba untuk netral, untuk melihat posisi kita karena hidup kita belum tentu sama dengan hidup mereka kan. Kita nggak tahu apa yang mereka lalui kan. Gitu. Bayangkan Mas, kalau ada orang yang selama ini nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa bikin TikTok. Yes. Tapi gara-gara TikToknya itu dia bisa menginspirasi beberapa orang ya, yang dia isunya sesuai dengan dia. Dan kemudian dia tahu UMKT dan dia daftar. Ketika dia lulus dia akan bilang apa? The only thing I can do is a TikTok, but UMKT provide us. Iya. Gitu kan? Gitu. Dan benar dia value-nya baik loh.
Masa kita mau larang orang yang punya value baik? Bener banget sih Pak. Iya kan? Bener. Gitu. Karena banyak banget orang yang terinspirasi karena TikTok. Iya. Salah satunya saya sendiri Pak. Kan di konteks TikTok itu selain dia sebenarnya jogetan itu tergantung bagaimana kita menyikapi Pak ya. Itu bisa kita jadikan untuk salah satu gerakan senam mungkin. Betul. Atau terus juga ada banyak konten-konten edukatif seperti memasak. Yang kita bilang tadi kayak speak English, kayak learningnya banyak banget. Edukatif sekali seperti itu. Banyak banget. Jadi buat masyarakat juga jangan pernah mungkin kayak membuat salah satu poin bahwasanya satu kata itu bisa menjadi negatif semua. Iyalah. Karena kan kebanyakan mungkin ya Pak ya, kebanyakan mereka di sana tuh kayak berpikir kan di situ di kantai besar di edaran itu influencer. Jadi mungkin mereka berpikir kayaknya para seragam aja yang boleh masuk. Iya. Padahal belum selesai baca itu. Boleh. Nah, jadi harus benar-benar full dibacanya. Dibaca, iya. Mungkin culture-nya kita kadang gitu Pak, ngelihat baca judul doang yang mencolok benar. Jadi di pikiran tuh kayak aduh influencer aja nih. Itu yang susah kita itu yang susah kita atur di sosmed. Bener. Mas Hendro kan gitu. Kita udah kasih informasi sebisa mungkin nih, seclear mungkin di Instagram kita ada, di website kita ada, di situ jelas dijelaskan bahwa untuk syarat ya memang kita harus kasih syarat, namanya jalur masuk. Kalau ndak ada syarat bukan jalur masuk namanya. Ya, betul banget, ya kan? Bapak. Gitu. Oke, selebgram silahkan 8.000 followers atau ke atas gitu ya. Oke, kamu masuk let's say 10.000 followers kan. Oke, lihat followersmu itu abal-abal atau natural. Ya kan? Benar. Gitu. Ini banyak juga yang meme-meme kemarin kan. Ya, kalau gitu aku beli follower saja. Hati-hati dulu. Kita kan nyeleksi. Yes. Enggak langsung terima gitu aja dong gitu kan. Betul. Kita seleksi kan kelihatan engagement sosial media yang beli followers saja dengan enggak itu sangat kelihatan. Yes, bener banget. Teman-teman yang anak muda ini pasti paham lah. Bener, karena itu bukan sesuatu hal yang harus disandiwarakan Pak ya. Bener. Akan terlihat. Betul. Nah bener itu kan banget. MC-nya yang menjawabkan saya. Iya. Karena dia tahu dan dia merasakan. Mas Hendro bisa merasakan kan itu. Saya bisa cukup merasakan karena memang kalau kita melihat dari pandangan positifnya itu banyak banget. Betul. Salah satunya kita jangan pernah menjudge satu hal mungkin tujuannya hanya influencer. Ya walaupun ada salah satu teknik marketing atau periklanan itu hal yang wajar. Karena menurut saya itu ada hal yang biasa. Betul. Maksudnya ketika mengiklankan suatu produk, contoh seseorang endorsement. Iya, kan jelas kita tahu jelas. Itu iklan. Yes, bener banget. Jadi buat teman-teman jangan pernah ngejat salah satu kata yang itu bakal itu menjadi bumerang atau negatif buat kita. Padahal ini menjadi motivasi buat kita juga Pak sebenarnya. Di era 4.0, apalagi mau masuk di 5.0, media sosial menjadi salah satu elemen penting di kehidupan sehari-hari. Oh iya, UMKT sangat sadar akan itu. Makanya sekarang followersnya 13.500. Alhamdulillah. Ya enggak banyak-banyak amat sih, tapi lumayan lah ya. Itu lumayan loh Pak. Oh iya kan? Pak. Lumayan gitu. Luar biasa sekali. Oke, Bapak ini lagi pertanyaan dari masyarakat sosial media. Hampir sebut namanya ya. Hampir nih Pak. Bahaya ya. Jadi kita Genos alhamdulillah menutup rapat-rapat privasi itu Bapak ya. Jadi hanya pertanyaannya saja kita tahu. Oke. Bagaimana nih Pak opini Bapak tentang statement bahwa hal ini dapat merusak citra pendidikan? Karena ada beberapa komentar juga, waduh kalau jalur ini bisa merusak generasi nih. Nah itu gimana nih Pak cara pandang Bapak menghadapi opini seperti itu? Saya setuju. Bisa merusak citra pendidikan kalau yang diseleksi nggak benar. To the point. Iya. Tapi hal yang lebih utama lagi, kita saja nggak tahu Ditjen Dikti loh. Yes. Ditjen Dikti itu bikin gitu. Masa mau kita tanya ke mereka Pak, apakah nggak mungkin kan kita nyalahkan dia gitu. Iya betul. Kenapa saya setuju dengan Ditjen Dikti? Karena Ditjen Dikti paham dengan value yang UMKT maksud. Nilai yang kita maksud itu bukan yang joget-joget gitu. Oke, let's say 100 orang main TikTok kan nggak semua joget-joget kan? Masih ada 10 orang yang masih bikin konten edukatif kan? Iya benar. Nah, itu yang kita sasar, bukan yang 90-nya gitu. Dan itu udah kita jelaskan di flyer kita di Instagram kita itu berkali-kali. Cuman mungkin nggak terbaca. Teman-teman cuman baca judulnya aja influencer muda, terus mikirnya pendek ya, simple ya. Gitu beli followers, kemudian apa lagi dengan IP, padahal nggak ada urusannya sama IP loh. Jadi jalur masuk ini ketika kamu sudah masuk, udah keterima, maka yang berlaku adalah mahasiswa seperti biasa. Harus masuk kuliah,
ngerjakan tugas. Kalau nggak ngerjakan tugas selesai dieksekusi sama dosennya. Bener banget. Berarti ini juga mau jawab pertanyaan ini Pak, karena ada menanyakan bagaimana sih Pak kriteria penilaian? Apakah dilihat dari subscriber, likers dan viewers? Ini receh juga sih pertanyaannya Pak ya. Apakah penilaian itu dimasukkan terhadap like, subscribe sama follow bos? Untuk penyeleksian iya, kita pertimbangkan itu. Karena itu bagian kita punya standar kan. Kalau mau masuk ya subscriber minimal 3.000. Yeah. Karena bagi kita itu influencer kita akui kalau sudah dianggap 3.000 tuh. Yeah. Ya, bukan berarti yang di bawah 3.000 jelek loh ya, enggak. Yeah. Enggak, ini bukan tentang bagus dan tidak bagus. Betul. Ini hanya syarat kita untuk membatasi. Kriteria. Betul. Enggak mungkin kan semua ini enggak ada syaratnya, pasti ada syaratnya. Betul banget Bapak. Gitu ya, harus ada standarnya lah. Yeah. Saya kira itu wajar gitu. Yeah. Jadi buat teman-teman yang bertanya mengenai nilai perkuliahan, tadi Bapak juga sudah menjelaskan teman-teman bahwasanya tidak ada sangkut paut tentang perkuliahan. Jadi kalau udah masuk ya udah lu mahasiswa biasa. Bener. Ini saya harus bilangin ya. Iya. Teman-teman yang masuk jalur influencer muda itu tidak lebih spesial dari jalur-jalur yang lain. Harus diingat. Ini hanya jalur masuk. Once you got in, finish. Yes, bener banget. Ya? Jadi banyak banget nih Pak yang berpikiran, oh jangan-jangan yang masuk di jalur influencer itu bakal diistimewakan. Dapat privilege. Yes, dapat privilege lebih dari kampus. Bisa nggak datang kampus. Benar. Saya pun dosennya saya selesaikan. Karena tanggung jawabnya dia adalah sekolah kan gitu, menuntut ilmu. Sama hukumnya kena ketika dia tidak ngerjakan tugas, konsekuensinya ini. Ketika tidak masuk ya TBU. Benar. Do not blame us gitu. Yes. Jangan salahkan kita dong. Ini rulesnya gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai berpikir bahwa oh ini kita kasih enak influencer. Mereka kan sudah enak, followers banyak, kuliah semena-mena. Ya enggak lah. Okay. Ini hanya bukan beasiswa loh ya, jalur masuk. Jalur masuk. Oke. Jadi buat teman-teman jangan berpikir jadi kan banyak banget stigma di luar sana nih Pak yang saya baca di komentar itu bahwasanya ketika masuk jalur influencer berarti udah aman. Enggak lah. Jadi itu hanya syarat ya teman-teman. Ya seperti syarat kuliah pada umumnya sih, gimana sih? Sama, persis. Gitu. Jadi kayak ini hanya sebagai nilai plus aja ketika dia memiliki subscriber atau viewers yang di atas rata-rata. Kita mengapresiasi effort dia, usaha dia ketika dia mau sedikit lebih keras dari masyarakat yang lain dengan menciptakan konten-konten yang positif untuk kebermanfaatan orang-orang di sekitarnya dia. Oke. Dan itu nggak gampang loh. Siapa yang bilang jadi influencer gampang, Mas Hendro? Bener banget Pak. Selama ini kita menganggap bahwa jadi TikTok itu kok negatif lah ya, point of view-nya ya. Dikira gampang gitu. Bener. Ya? Berapa sih followers kita? Saya aja pribadi nggak sampai 2.000. Sama saya juga belum Pak. Iya kan? Gitu. Artinya nggak gampang juga. Jangan, bahkan mungkin kalau kita ini bisa saya anggap diskriminatif dengan teman-teman yang punya orientasi ke konten kreasi. Kenapa sih kita merasa terganggu sekali kalau mereka masuk? Betul. Itu nggak ada yang dirugikan. Betul banget. Siapa yang dirugikan? Ada haknya yang terambil? Ya. Nggak ada kan? Iya nggak sih? Bener banget. Kalau gitu pertanyakan dengan diri kita, kenapa kita sewot? Bener nggak? Yes. Ya kan nggak ngerugikan kita. Ada Mas Giza merasa nilainya akan terganggu gara-gara ada influencer? Enggak kan? Belajar kan tanggung jawab pribadi. Iya. Kalau konten itu kan ya mungkin kita sendiri. Iya. Kuliah harus kita sama tanggung dosen. Tanggung jawab pribadi masing-masing. Cuman mungkin di UMKT itu akan memberikan apresiasi lebih dan mungkin bantu mengarahkan ya Pak. Benar. Ya? Kita pengen kolaborasi. Kita pengen membuat dunia sosmed itu berwarna dengan konten-konten positif. Benar. Dan UMKT mau ambil tempat di situ gitu. Mau bantu sama-sama kita ke sana. Oke, luar biasa jelas banget. Ya? Jelas banget. Tuh teman-teman sudah cukup jelas ya. Jadi bahwasanya jalur influencer itu tuh jalur yang memang sama seperti halnya jalur-jalur olahraga dan seni pada umumnya. Jadi teman-teman di UMKT juga mungkin bisa bantu nih menjelaskan ke masyarakat luar sana atau tetangganya tentang bagaimana sih sistem jalur influencer ini sendiri. Karena yang pasti yang dapat membantu kampusnya Bapak pasti mahasiswa itu sendiri. Betul. Lagi seperti itu. Kalau masyarakat luar sana yang tidak mengenal UMKT akan bisa menjadi seperti itu, tapi teman-teman yang memang mahasiswa di sana mungkin bisa lebih paham dan mengetahui bagaimana sih jalur sebenarnya. Betul. Gitu. Oke Pak, terus ini yang hal menarik lagi nih Masih Pak. Ada ya? Masih nih Pak. Masih ada 3 nih mungkin akan panjang lagi ya Pak ya. Apa-apa. Lanjut. Mengenai
jurusan kan di situ juga dikatakan terkecuali nih Pak. Ya, ada kecualiannya. Kesehatan dan teknik mesin. Ya. Nah, kenapa sih kok itu nggak boleh? Karena katanya beberapa hal di luar sana itu anak kesehatan juga ada yang buat konten gitu, tapi kok ternyata harus dikecualikan. Memang nggak bisa kita berlakukan sama ya. Kita kan harus proporsional. Yeah. Memang ada beberapa prodi yang tidak bisa diterima hanya dengan karena aspek ini, aspek itu gitu. Benar. Itu yang kita kecualikan. Tapi majority bisa. Khususnya yang jurusan sosial humaniora, itu kita akan support sekali untuk masuk influencer gitu. Misalnya jurusan psikologi, pendidikan gitu, yang kemudian mungkin hukum juga bisa. Bagaimana nanti setelah mereka lulus, bayangkan kita bisa jadi konsultan lewat selebgram, psikolog, ya nggak sih? Benar. Followers kita banyak, kita bisa. Ini malah lebih bagus Mas Hendro, ketika awalnya dia sebelum kuliah dia hanya influencer biasa, ketika dia kuliah dia masuk ambil psikologi dan dia punya tambahan knowledge. Yes. Wow, luar biasa, bayangkan. Benar-benar. Jadi menambah konten ya Pak ya. Iya dong, saya bisa bantu orang tidak hanya untuk endosan, saya bisa bantu Anda dengan misalnya masalah-masalah psikologi. Iya. Misalnya ada problem sama pacar. Sih. Ya, gitu ya. Pacar gitu kan, terus ada masalah sama orang tua, gitu kan. Mungkin saja opini saya sebagai influencer dan knowledge base saya sebagai seorang sarjana psikologi bisa membantu dia. Coba bayangkan Mas Hendro, masa kita mau larang orang yang begitu? Bener banget Pak. Terus bagaimana nih Pak kalau seandainya anak kesehatan juga atau mungkin jurusan keperawatan ternyata dia juga membuat konten serupa, apakah itu diperbolehkan? Maksudnya seperti apa nih? Ketika udah jadi mahasiswa nih, ternyata dia juga ngerasa, oh saya juga bisa nih jadi kesehatan untuk berbagi atau mungkin mengedukasi masyarakat melalui media sosial. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gini loh, konten kreator itu tidak ada yang berhak melarang. Bener. Itu kan hak asasi ya. Iya. Iyalah, modal-modal kita. Ya, hak asasi konten kreator ya. Tangan-tangan kita kan ya. Bener. Itu mulut-mulut kita. Ya kan, kita yang pilih ingin mengeluarkan kata-kata yang baik, yang bisa mempengaruhi orang agar jadi lebih baik atau lebih buruk. Bener kan gitu aja, dan itu hak segalanya. Tapi kalau dalam aspek jalur masuk UMKT, kita punya rule sendiri dalam hari ini. S1 keperawatan, pokoknya jurusan keperawatan kita belum masukkan. Gitu, karena beberapa hal dan pertimbangan. Ini adalah bukti bahwa kita benar-benar mempertimbangkan. Yes. Kalau kita enggak, ya kita masukkan semua saja. Bener. Kalau ada kedokteran, masukkan juga kedokteran. Sayangnya belum ada kedokteran di UMKT ya. Iya. Sebentar lagi, ya. Sebentar lagi. Amin. Ya, mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Teman-teman sudah ya nanyanya ya. Ini banyak sekali nih. Tanggapan Bapak tentang sebagian orang yang tidak setuju. Jadi banyak sekali luar sana tuh Pak yang benar-benar tidak setuju dengan jalur influencer ini. Oke. Mungkin ya seperti di awal tadi kita katakan mereka belum memahami keseluruhan dari si tagline UMKT ini sendiri. Kenapa sih kok jalurnya influencer? Tanpa memahami Pak. Sekaligus juga Bapak mungkin bisa memberikan pesan kepada seluruh masyarakat tentang program ini itu seperti apa sih? Oke, jadi yang pertama ya tentang bagaimana Pak dengan orang-orang yang betul-betul ya tidak suka ataupun ya sudahlah pokoknya kontra. Ya pertama saya harus katakan kalau di sosial media it is your right. Itu hak Anda ya kan. Hak teman-teman boleh. Mengkritik boleh gitu. Tidak setuju boleh gitu. Tapi itu juga mengartikan bahwa kalau saya tidak masalah dengan Anda tidak setuju, harusnya supaya adil Anda tidak masalah jika saya setuju juga. Ya. Betul. Iya nggak sih? Benar. Gitu. Dan itu pilihan Anda. Dan kalau sosmed sangat saya maklumi. Bukan sosmed namanya kalau tidak pro kontra. Bener Pak. Kita upload foto pribadi. Yang lucu nih satu nih. Apa nih Pak? Kemarin di salah satu komen Volkatif ya, atau di mana ya? Di Volkatif kayaknya. Volkatif. Kan Volkatif. Viral di Volkatif kan gitu juga. Nah, ada yang bilang bahwa dia pokoknya nggak setuju, dia protes, bikin meme. Pas kita buka profilnya apa yuk? Joget TikTok. Oke. Asli dia main. Oke, gini ya Pak. Iya. Pokoknya di Instagramnya dia joget persis kayak TikTok, bayangkan. Oke. Itu loh, ketika kita tidak setuju kan lucu ya, kita nggak setuju sama Anda tapi kita melakukan apa yang Anda lakukan. Yes, bener banget. Iya kan? Ya, jadi itu lucu sekali. Kayak ngerasa bumerang sih sebenarnya Pak. Itulah makanya kan, tapi kita tidak mempermasalahkan itu Mas. Kita memaklumi dan kita menghargai seperti yang saya bilang tadi, we can agree to disagree. Boleh sepakat untuk nggak sepakat gitu. Tapi jangan sampai, ini juga saya harus ingatkan, kita boleh percaya pada sesuatu, tapi
kita jangan paksakan orang lain untuk percaya apa yang kita percayai. Iya. Ketika dia punya sesuatu yang bagi dia dipercayai, jangan kita paksa. Benar. Gitu. Kita nggak boleh maksakan karena hidup kita bukan hidup dia. Kita tidak menjalani hidupnya dia. Benar banget. Gitu. Setuju Siapa sekali. kita yang bisa ngejudge bahwa kamu lebih rendah dari saya atau kamu lebih baik daripada saya? Benar. Benar nggak sih? Itu paling penting banget Oh ya Pak iya ya. dong di situ. Dan kalau bisa tuh sekarang tuh lebih bijak. Mungkin sudah capek ya Pak selalu mengingatkan ke masyarakat bijak menggunakan media sosial. Ya. Dalam artian karena di bagian ini pasti banyak sekali nih Pak kayak semacam hoax dan sebagainya itu bertebaran nih. Ini menarik Mas Hendro. Ketika Mas Hendro bicara tentang bijak bermedia sosial, bayangkan nih, misalnya Mas Hendro influencer, masuk ke UMKT, punya skill content creator, kita mau campaign bijak dalam bermedia sosial. Bayangkan kita collab UMKT dan Mas Hendro, bikin tentang bagaimana harusnya menghindari hoax, Yes. bagaimana kita bijak untuk bersosial media, dan orang-orang lain terinspirasi. Siapa yang tidak setuju sekarang? Ya bener banget Pak karena berita itu meresahkan sekali. Nah ya kan itu Benar. kita mau ambil part di situ gitu. Bagian itu alasan UMKT kenapa akhirnya mengapresiasi teman-teman konten kreator, termasuk teman-teman kayak Mas Hendro ini yang sekarang kita lakukan ini kan bentuk bagian dari itu. Ya nggak sih? Bener banget. Gitu. Untuk mengklarifikasi teman-teman jadi biar paham. Iya. Ini kan tujuannya apa. termasuk bagian dari kita mengedukasi. Bener banget. Saya seandainya ndak kuliah, saya seandainya masih mahasiswa nih kayak teman-teman, mungkin saya bisa daftar ini karena kita sudah bikin konten. Yes, benar. Calon Ya kan? mahasiswa. Jadi Gitu. buat kalian jangan takut kalau masih sedikit viewersnya, it's okay daftar aja dulu. Yang penting kita ikhtiar ya Pak ya. Begini pola pikirnya Mas Hendro. Sekarang itu adalah zaman ini bisa boleh menyetujui atau tidak ya. Tapi ini yang saya yakini kayaknya tren saat ini ya. Sekarang adalah zaman di mana orang yang lebih cepat berpikir dan tidak terlalu banyak mempertimbangkan itulah yang dapat panggung. Benar Pak. Iya. Sekarang itu era di mana jam 6 itu berita kejadian, jam 6:01 itu udah viral di mana-mana. Iya, Iya itu nggak sih? hebatnya media sosial Pak. Iya, jadi Aduh. sekarang itu saatnya kita yang berpikir cepat, ya, dan itu nggak gampang loh berpikir cepat, Benar. ya, nggak gampang sekali, dan itu kita menghargai orang-orang kayak gitu tuh Mas. Iya. Gitu, bayangkan UMKT menghargai, apresiasi orang-orang yang sudah mau meluangkan kreativitas. Sekali lagi saya ingatkan, kreativitas itu sangat susah, sangat susah, ya, dan kita mengapresiasi itu. Oke, ya, luar biasa banget nih teman-teman. Dari beberapa jawaban tadi saya rasa udah mewakili seluruh keresahan dari teman-teman mengenai jalur influencer. Ya mungkin masih banyak yang ada yang pro juga nih Pak, yang bingung, Pak kalau mau daftarnya kemana sih Pak? Ya, jadi Kalian, ini namanya baru iklan guys. Nah, ini iklan ya kan Pak? Betul. Ini kita baru. share informasi ya. Jadi kalau nanti tertarik bisa kunjungin Instagram UMKT di @umkaltim. Nanti kita tulis di bawah. Ya, @umkaltim. Di situ nanti ada informasi tentang bagaimana cara mendaftar lewat jalur influencer. Tidak hanya jalur influencer loh. Teman-teman yang punya nilai akademik bagus, sekolah dengan rapot bagus, wah kita support gitu. Iya. Kita support. Jadi kita adil pada sesuai porsinya gitu. Oke benar. Jadi buat kalian yang pengen datang ke langsung hubungi Instagram. Nanti kita tulis di kolom deskripsi ya. Oke. Di bawah. Jadi langsung klik dan langsung tanya-tanya aja nih. Buat yang penasaran tentang jalur influencer, silakan nonton video ini karena udah cukup jelas banget. Dijelaskan dari awal sampai akhir itu bahwasanya jalur influencer itu adalah salah satu persyaratan. Jadi jangan khawatir dan jangan takut. Jangan berpikir viewersnya rendah jadi nggak bisa kuliah. No, gitu. Betul. Oke Bapak mungkin terakhir pesan Bapak buat seluruh mahasiswa di luar sana atau teman-teman dan seluruh para pemuda dan generasi bangsa nih Pak untuk tetap semangat dan manfaatkan media saat ini karena mengingat kita saat ini bersahabat sekali dengan media. Mengingat kondisi pandemi seperti ini memang media menjadi salah satu poin untuk berkembang atau untuk lebih mengekspresikan diri. Oke, Silakan, Bapak. Mas Hendro, pesan yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya zaman sekarang itu adalah zaman di mana peluang itu adil. Ya. Semua dulu kalau kita mau jadi artis itu harus nongol di TV kan, dan itu ada agennya. Dan it is not easy to be an actress. Yes, not easy. Ya kan, nggak gampang untuk masuk channel TV itu nggak gampang. Sekarang itu ada hak segalanya kan, tinggal kuat-kuatan kita kreativitas. Ya kan, siapa yang terkenal? Atta Halilintar terkenal. Deddy Kobuzer, ya kan, gulung tikar dia. Channel TV-nya kan, walaupun sekarang aktif lagi, tapi dia besar dari mana? Konten kreator, YouTube-nya gitu. Saya secara dan saya apresiasi anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya lebih pintar daripada gurunya. Kenapa Mas? Karena semua itu sudah ada jawabannya di Google, di YouTube. Ya, saya belajar ngedit, bikin
UMKT kita punya podcast. Namanya UMK Talks. Iya, UMK Talks. Itu saya belajar Mas ngedit pakai Adobe Premiere Pro walaupun enggak hebat-hebat banget ya. Siapa guru saya? Saya bilang dosen saya YouTube. Yes. Jadi artinya buat anak-anak muda di sana, gunakan sosmed itu tidak hanya untuk kesenangan, tapi banyak di situ kesempatan-kesempatan. Mumpung orang lain itu lagi terlena dengan sosmednya, tapi dia tidak lihat peluang perkembangan di masa akan datang. Kalau kita pintar mencari celah di sosmed, di YouTube, di berita, di Google, nah di situ peluang-peluang kita bisa kita munculkan dari situ, dan itu sangat mungkin dan hampir semua orang punya hak yang sama. Bener tinggal banget. Kita mau usaha apa tidak gitu. Iya. So far buat seluruh audiens dan teman-teman semua pastinya di Genos Podcast tetap bijak menggunakan media sosial dan jangan pernah mencari berita-berita hoax atau jangan pernah kalian untuk menyebarkan berita hoax nih yang tidak benar dari pusatnya. Dalam artian untuk masalah edaran jalur penerimaan mahasiswa baru ini sudah jelas tuntas dengan Pak Ade sendiri. Terima kasih banyak nih Pak Ade. Sama-sama. Udah hadir di Genos Podcast dan luar biasa banget udah bisa hadir. Terima kasih banyak, semoga Bapak sehat selalu ya Pak, dan pastinya menginspirasi teman-teman yang lain pastinya. Buat teman-teman terima kasih banyak, sampai bertemu di podcast kita berikutnya. See you, bye.